Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali sahabat terkasih dalam program renungan Meaning of Life yang merupakan terjemahan dari The Lutheran Hour Ministry Diffusion. Renungan pada hari ini berjudul Hal tentang Belas Kasihan, ditulis oleh Pendeta Dr. Garifo. Nas Alkitab pada hari ini diambil dari Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan 13. Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan 13. Inilah firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sahabat yang terkasih, saya pikir salah satu masalah yang kita miliki dalam penginjilan saat ini adalah kita takut menjadi kotor. Kita ingin teman dan keluarga kita menjadi percaya kepada Yesus, tetapi melakukannya dengan persyaratan. Kita ingin mereka bertanya, "Bisakah saya mengunjungi gerejamu kapan-kapan?" Dan kita mengatakan, "Ya." Dan saat mereka muncul, tepat waktu dengan pakaian bagusnya, dan kemudian mereka memberitahu kita betapa terkesannya mereka dengan khotbah itu, dan beberapa minggu kemudian mereka dibaptis. Semuanya berlangsung dengan lancar. Tetapi bukan itu yang terjadi ketika Yesus memanggil Matius untuk mengikuti dia. Pertama-tama, Matius sedang duduk di stan pemungut pajaknya, tepat di tempat dia melakukan pekerjaannya setiap harinya. Dahulu pemungut pajak dianggap menipu orang, dan mereka juga kolaborator dengan pemerintah Romawi. Oke, baiklah, setidaknya Matius akan meninggalkan semuanya itu kan? Tapi tidak. Karena hal pertama yang dia lakukan adalah mengundang Yesus makan di rumahnya. Dan siapa lagi yang ada di pesta itu? Persis seperti yang saudara pikir. Banyak pendosa terkenal seperti pemungut pajak lainnya, pelacur, dan pengusaha licik, polisi curang, bahkan mungkin satu atau dua orang non-Yahudi, dan juga orang-orang baik dalam tanda kutip pada zamannya. Apakah Yesus terkejut? Tetapi Yesus memiliki tanggapan logis yang sempurna. "Pergi dan pelajari arti firman-Nya. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jika saudara ingin membawa orang berdosa kepada iman, saudara harus pergi ke tempat orang berdosa berada. Saudara harus berada bersama mereka dan mencintai mereka, seperti yang Yesus lakukan. Dan jika itu dilakukan, berarti tetap dekat dengan mereka saat mereka menghadapi situasi tidak nyaman, seperti kecanduan, perceraian, kehilangan pekerjaan, penyakit, dan kematian. Itulah cara saudara mencintai mereka. Sahabat yang terkasih, karena itulah cara Yesus mengasihi kita dan tetap mengasihi kita setiap hari dalam hidup kita. Dia datang ke dunia kita yang hancur sebagai bayi mungil dan tidur di palungan. Dia dibesarkan untuk merawat orang-orang yang hancur, yang sakit, yang terluka, yang terbuang, yang tidak diinginkan. Dia mati untuk mereka dan untuk kita di kayu salib di luar kota, di mana banyak orang-orang yang ditolak di tempat itu. Dan dia bangkit dari kematian untuk memberi kita hidup baru selamanya. Tidak lagi sebagai orang yang ditolak, tidak diinginkan,
tetapi sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Selamat datang kepadanya selamanya. Sahabat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hiduplah di dalamku dan sambutlah orang-orang yang tertolak melalui pelayananku. Amin. Sahabat yang terkasih, berikut ini refleksi hari ini untuk saudara. Segera dicatat ya, karena ada hadiah menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Pertanyaan pertama, orang seperti apa yang membuatmu secara otomatis berkata, "Ih, jijik," ketika Anda harus berurusan dengan mereka? Orang seperti apa yang membuatmu secara otomatis berkata, "Ih, jijik," ketika Anda harus berurusan dengan mereka? Apa perbedaan antara dekat dengan orang berdosa seperti Yesus dan mengambil bagian dalam dosa mereka? Apa perbedaan antara dekat dengan orang berdosa dan mengambil bagian dalam dosa mereka? Pertanyaan ketiga, bagaimana saudara menghindari dosa sambil mencintai dan menyambut orang dengan cara mereka sendiri sebagai cinta? Bagaimana saudara menghindari dosa sambil mencintai dan menyambut orang dengan cara mereka sendiri sebagai cinta? Tersedia bingkisan menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Atau jika saudara memiliki kesaksian terkait dengan renungan hari ini, kirimkan jawaban refleksi dan kesaksian saudara melalui nomor WA atau WhatsApp kami di 0853 1056 8008 0853 1056 8008 atau di +62 853 1056 8008 +62 853 1056 8008 untuk saudara yang tinggal di luar Indonesia. Kasihnya padaku
Datanglah ke YJK Bookstore. Dapatkan diskon hingga 50% untuk tahun ini. Juga menyediakan segala kebutuhan sekolah minggu dan ibadah, Alkitab anak dan dewasa, dan lain sebagainya. YJK Bookstore, Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur. Telepon 021 296 88 445 021 296 88 445. YJK Lutheran Hour Ministry Indonesia, bringing Christ to the nation and the nations to the church. Terima kasih saudara sudah mendengarkan program Meaning of Life, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi kami, Yayasan Jangkar Kehidupan, di nomor 0853 1056 8008 0853 1056 8008. Bagi saudara yang terbeban untuk membantu donasi pelayanan kami, dapat menyalurkan donasi saudara melalui rekening kami di Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.